Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kita melihat aktivitas dari masyarakat. Nelayan pagi-pagi sudah berangkat menuju ke laut. Petani berangkat menuju ke sawahnya. Begitu aktivitas manusia yang dimulai dari pagi hari. Pedagang datang ke tokonya atau mengirim dagangannya. Aktivitas pagi ini sebenarnya telah dimotivasi oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sakhr bin Wada'ah yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Diberkati bagi umatku di dalam kesegeraannya pada pagi-pagi hari. Karena Nabi SAW menjadikan keberkahan itu berada pada pagi-pagi hari. Oleh karena itu juga Nabi SAW dalam hadis dikeluarkan Imam Ahmad bahwasanya beliau berdoa pada pagi hari setelah sholat subuh dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ungkapan doa ini bagian dari bentuk ikrar seseorang atas aktivitas dia pada hari itu. Dia pengen mendapatkan 3 keberuntungan. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu merupakan sumber dari segalanya. Anda ingin masuk surga harus dengan ilmu. Anda harus sukses harus dengan ilmu. Yang kedua adalah amalan atau rezeki yang baik. Rezeki yang baik adalah rezeki yang halal. Yang ketiga adalah amalan yang diterima. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada setiap manusia ketika dia berada dalam kandungan ibunya pada umur 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat untuk menulis berapa jatah rezekinya yang akan dapatkannya selama dia di dunia. Maka masing-masing kita telah ditetapkan rezeki. Namun, apakah kita berpangku tangan? Tidak. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal itu kita lihat hewan ayam misalkan, pagi-pagi subuh dia sudah keluar mencari rezeki. Kita lihat burung juga, pada pagi hari dia sudah terbang mencari makanan. Apa yang dilakukannya itu adalah bagian dari takdir dan ingin mendapatkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bukan berpangku tangan. Dia harus beraktivitas, dan aktivitas yang mulai dari pagi hari itu diberkati. Sebagaimana doa Nabi SAW, "Burika li ummati fi bukuriha." Sakhr adalah seorang pedagang. Dia selalu mengirim dagangannya atau membuka dagangannya pada pagi hari, sehingga akhirnya dia menjadi kaya, hartanya menjadi banyak. Kenapa? Karena dia mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Maka kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah aktivitas kita mulai kita lakukan pada pagi hari. Terutama adalah sholat subuh. Anda pedagang, Anda nelayan, Anda petani, hendaklah mulai dari sebelum azan subuh kita sudah bangun, agar kita mendapatkan keberkahan pada pagi hari. Jangan ngorok, jangan tidur, jangan malas bangun subuh. Kemudian setelah subuh jangan tidur lagi. Ibnu Abbas, dia melihat anaknya tidur pada pagi hari setelah subuh.
Apa katanya dengan memarahi anaknya? Atanamu fi waqtin yuqassam fihi al-arzaq? Apakah kamu tidur pada waktu rezeki dibagi-bagi? Orang yang tidur pada saat pembagian rezeki, apakah dia akan dapatkan? Tentu dia tidak dapatkan. Rezeki yang dibagi adalah mulai dari pagi hari. Maka setiap orang adalah pagi hari itu sudah nasyid, sudah bersemangat untuk mencari rezeki, mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nelayan adalah dia sudah berangkat, sudah siap-siap setelah sholat subuh, dia siapkan kapalnya untuk berangkat menangkap ikan untuk pagi hari. Petani pada pagi hari setelah sholat subuh dia siapkan berkas-berkasnya, dia siapkan alat-alatnya, dia pergi ke sawah, dia pergi ke ladang dan seterusnya. Pedagang siap-siap dia untuk berangkat ke tokonya dan buka toko. Saya melihat fenomena yang bagus sekali ketika kita melihat di pasar-pasar di mana pada umumnya pedagang melakukan penjualan grosir dan terutama pada sayur mayur. Subhanallah, kita melihat ada di antara pedagang itu jam 7 dia sudah pulang dari pasar. Pulang itu apa? Pulang untuk membawa kebenangan. Pulang membawa keberuntungan. Karena dari pagi setelah sholat subuh dia sudah berada di tokonya, kemudian dia sudah berdagang. Jam 7 dagangan sudah habis. Maka dia pulang. Sangat heran bagi sebagian toko yang baru dia buka jam 9. Orang pada umumnya sudah mendapatkan keuntungan, namun dia baru mau memulai tokonya. Keberkahan, waktu keberkahan dia lewati. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bahwa keberkahan, mau berkahan dalam harta kita adalah hendak kita mulai dari pagi hari bersemangat mencari rezeki. Rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat, jangan sekali-sekali kita mencari rezeki dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak dibolehkan oleh agama kita. Karena kalau kita mencari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mencarinya dengan cara yang haramnya kita mendapatkan siksaan dan rezeki kita tidak akan kemana-mana. Maka oleh karena itu kita perlu perhatikan dan jangan lupa dengan doa yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita ikuti dengan aktivitas kita untuk mencari ilmu itu. Bertanya atau membaca atau menghadiri majlis ilmu. Yang kedua, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang baik, adalah kita mencarinya. Jangan berpangku tangan, duduk di rumah, malas-malasan. Tidak. Mulai dari pagi kita sudah memiliki aktivitas-aktivitas yang bisa membuka pintu berkah dan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah amal mutaqabbalah. Amalan yang diterima adalah amalan yang diterima memenuhi dua syarat. Yang pertama keikhlasan, yang kedua melaksanakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekali lagi, mari kita meraih keberkahan dengan mengawali aktivitas kita pada setiap hari dari pagi-pagi. Hilangkan kemalasan dari pagi hari. Karena awal siang yakni pagi hari adalah awal siang. Itu merupakan gambaran pada kehidupan kita sehari itu sampai sore. Kalau seandainya awal siang sudah kita mulai dengan malas-malas, nah bagaimana dengan seterusnya dan sampai akhir siang? Mudah-mudahan ceramah pendek ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.